pertama kami berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo. Setelah kemarin saya dipanggil Bapak PJ Bupati Wajo untuk menerima surat melaksanakan tugas sebagai tugas tambahan kami di samping sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo. Kehadiran kami sebagai awal ini tidak lain karena pertama tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendahulu kami, dalam ini Pak Dr. Andes Faisal, telah mengawal penyelenggaraan kependidikan kita di Kabupaten Wajo. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan menyampaikan juga kepada semua rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebudayaan untuk kita doakan beliau supaya senantiasa sehat. Setelah beliau sudah menyampaikan secara tertulis pengunduran diri ke Pak PJ Bupati. Ya. Hari pertama ini tentu adalah kami ingin melakukan konsolidasi internal lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan kami di konsolidasi ini adalah tentu kami memohon untuk kami diterima dengan baik, dan sebagai responsif kami tentu kami juga siap memberikan layanan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tugas pokok kami yang diberikan sebagai pelaksana tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Tentu kemarin ada beberapa arahan Pak Bupati kepada kami adalah yang pertama terkait dengan sinergitas jabatan kami di Dinas Lingkungan Hidup maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Pak Bupati, maka bagaimana senantiasa untuk selalu mensinergikan, saling memberi kekuatan, saling memberikan energi agar Dinas Pendidikan juga senantiasa menjaga lingkungan sekolah yang bersih, lingkungan sekolah yang sehat, terutama juga lingkungan sekolah yang aman. Yang baru saja Bapak Presiden Republik Indonesia di hari ulang tahun PGRI menyampaikan hal itu. Bagaimana pemerintah menghadirkan sekolah yang aman, sekolah aman, dan kalau dari kami di samping aman juga sekolah yang bersih. Dan rewardnya adalah tentu adalah adiwiyata masing-masing, dan itu ada di lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, bagaimana juga ada peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan dukungan, mensupport kegiatan Bapak Gubernur dan PJ Bupati. Apa itu adalah mengawal stunting dan mengawal inflasi kita. Inflasi kita ini terjadinya fluktuasi harga karena ketidakstabilan berkaitan dengan ketahanan pangan. Kami mengajak teman-teman sekolah yang masih ada luasan sekolahnya itu untuk kita giatkan kembali taman kebun untuk kita adakan penanaman cabai ataupun pisang yang ada sekarang ini, kalau tidak salah 200 juta bibitnya. Saya kira bibitnya ini sisa saya bersurat ke Dinas Pertanian untuk dan tentu ini rencana akan dalam waktu singkat ini akan kita realisasikan. Kemudian awal ini tentu juga kesiapan kita menghadapi Hari Jadi Wajo dan kaitannya juga dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Itu harus karena saling beriringan dan saling berdekatan. Berdekatan hal itu, dan biasanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu punya peran utama dalam mensukseskan kegiatan hal itu. Di samping juga tidak lama anak kita mau ujian sekolah ujian sekolah. Itu yang perlu segera kami konsolidasikan supaya bisa kami pastikan bahwa teman-teman sudah siap melaksanakan di level manapun dia berada. Kemudian kita juga menyiapkan apa yang menjadi kebutuhannya, ada yang bisa kita intervensi kebijakan. Ya,
Mungkin Pak ada masukan khususnya kepada para korwil atau kepala sekolah supaya bersinergi tentang terkait dengan sekolah-sekolah itu adanya umpama pengembangan untuk perkebunan bisa di wilayah sekolah. Dan kedua untuk menjelang hari apa namanya bulan suci Ramadan ini mungkin khususnya sekolah bagaimana Ya, dalam mengisi bentuk Ramadan ini Pak. ya. Ya, saya kira itu tadi penekanan kami. Saya titipkan kepada Korwil karena Korwil sekarang ini koordinator wilayah pengawasan maupun penilik ini mengawal ada dua hal. Yang pertama sebagai membantu secara institusi Ya, kepala dinas dan seluruh jajaran untuk senantiasa berada di sekolah sekolah. masing-masing Ya, karena mereka semua ada sifatnya sekolah-sekolah manajerial yang sudah ditentukan oleh pembuat regulator yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ini. Dan saya sudah titipkan bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. ya, Tentu perlu kita isi dengan peningkatan kesejahteraan spiritual, pembentukan hal ya, terutama juga dan attitude anak didik kita ya, sambil untuk mengejar amal ibadah puasa ya, tarawih, tetapi juga menggairahkan anak-anak kita untuk mengisi berbagai kegiatan-kegiatan pesantren ya, kilat dan tidak menutup kemungkinan kalau kami sepakati bahwa kedepannya itu kurikulum berkaitan dengan keagamaan kita kalau disepakati kita mengharapkan mengusulkan 70% capaian pendidikan agama dan 30% untuk praktiknya 70%, ya, 30% untuk berkaitan dengan ya. capaian-capaian di sekolah itu sendiri.